Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya, kalau ada si Fulan, dia seorang anak perempuan dan ketika dia menikah, dia baru diketahui kalau orang tuanya itu adalah bukan orang tua kandung. Gimana? Bukan orang tua kandung. Menikah? Dan ia sudah menikah tetapi orang tuanya tidak orang tua kandung. Akhirnya dinikahkan secara wali hakim. Walinya orang tuanya? Bukan orang tua kandung. Bukan orang tua kandung, Dia menikahkannya? dinikahkan tapi sama wali hakim. Tetapi sampai sekarang kondisinya masih bukan sembunyikan sih, masih belum tahu dijelaskannya. Cuman diketahui itu keturunannya maksudnya Manado dan ada Arabnya. Nah, Orang tuanya di mana? di Cirebon. Enggak, bapak aslinya oh, di mana? Arab sama ada turunan Manadonya dan Gimana? Manado sama Arab Surabaya. Bapaknya ada, bapak aslinya? Ada, tapinya nggak dikasih tahu, apa saudara besarnya masih sembunyi gitu. Dan terakhir sih informasinya 2011 ibu kandungnya mencari. Dan ini bagaimana ikhtiar anaknya ya, Bu ya, mohon bantu. Baik, ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Seorang wanita menikah dengan wali hakim. Dia punya bapak, cuman dirawat oleh orang lain, bukan bapaknya, begitu. Disembunyikan dari keluarganya. Maka ketahuilah, selagi bapaknya di tempat yang jauh, lebih dari 2 marhalah, 82 kilo, maka pernikahannya sah. Jadi ini masalah mengesahkan pernikahan itu sangat mudah. Tapi keridhaan orang tua ini loh yang mahal. Dalam fikih makanya awas, ada ustadz fikih, mufti setengah syaiton, kata sebagian, mufti syaitan. Jadi hanya mendatangkan hukum sah tidak sah, tidak ada tarbiyah. Coba secara fikih bagaimana? Kalau ada orang lebih dari 20-80 kilo datang kepada saya bisa menikahkan sah secara fikih dengan cara tahkim, atau seorang hakim bisa menikahkannya biarpun walinya nggak ada, karena walinya jauh. Atau langsung ikut madhab Imam Abu Hanifah, nggak pakai wali. Masalah mengesahkan pernikahan itu adalah gampang, tapi cari ridho orang tua ini mahal. Makanya kalau ada orang datang pada kami ingin dinikahkan, bapakmu di mana? Di sana. Kenapa? Bapak saya tidak ngizini. Yang benar nih, jangan-jangan kamu yang bangkang. Saya pengen telepon, saya pengen dengar. Jadi jangan serta-merta dinikahkan. Masalah menikahkan adalah mudah, menghalalkan pernikahan itu mudah, hukumnya sangat mudah. Akan tapi lihat, pernikahan itu bukan urusan pribadi dengan pribadi. Bagaimana urusan dengan calon mertuamu, bagaimana urusan dengan keluarga sana. Keindahan, ridho orang tua, ridho keluarga, ini penting sekali. Kecuali orang tuanya orang tua adil, orang tua yang nggak tahu diri. Orang tua adil, orang tua yang melarang putrinya menikah, sementara istrinya, putrinya sudah membutuhkan pernikahan, kemudian sudah ada laki-laki yang sekufu dan memintanya, tak taunya orang tuanya melarang dan tidak mencari penggantinya. Takut terjerumus dalam pernikahan, maka orang tua boleh ditinggal saat itu. Karena orang tuanya adil. Adil itu adalah orang tua, seorang wali yang nggak tahu diri. Anaknya seorang wanita yang butuh pernikahan, ada yang meminangnya, dan yang meminangnya sekufu dengannya, tak tahu nggak mau nikahkan, nggak mau mengizinkannya. Dosa orang tua. Termasuk dosa halus orang tua itu orang tua yang hanya mementingkan kuliah dan karir anaknya. Sudah tahu anaknya butuh pernikahan, dibilang nanti saja nak selesai kuliah nak. Padahal anak kalau sudah ngomong kepada orang tua berarti dia butuh nikah secara sesungguhnya. Atau ngomong nanti tidak, kalau sudah kerjaan nanti kamu makan apa, makannya tetap nasi, jangan khawatir. Tapi orang tua menunda pernikahan sementara anaknya sudah butuh, tak taunya anaknya malu ngomong ke orang tuanya lagi. Sebab kemarin saya ngomong agak dibentak sama ibu saya, baru menikah belum. Akhirnya apa? Di luar syahwat terlalu bangkit, internet dilihat, godaan besar. Akhirnya apa? Zina. Setiap kali zina ditumpangkan kepada ibunya yang katanya ibunya ahli sujud. Takutlah kepada Allah, hei hamba Allah. Maka jangan persulit urusan pernikahan putrimu, jangan persulit urusan pernikahan putra putrimu. Dan Nabi pernah mendoakan, Allahumma syukuk man syakka ala ummati, ya Allah persulitkanlah orang tua yang mempersulit urusan pernikahan anak-anaknya. Zaman-zaman rusak ini bukan seperti zaman ibu-ibu dulu tuh, nggak ada televisi, nggak ada godaan. Ini zaman sekarang masih persulit pernikahan, ngeri perzinaan anak-anak SD SMP, godaan besar hari ini. Kemudian masalah nikah itu gampang. Kemudian bagaimana kalau masalah pernikahan sah? Apalagi sudah ada hakimnya, apalagi bapaknya di tempat yang jauh.
Dekat, tidak tahu. Apalagi nggak tahu. Kalau nggak tahu sangat sah. Permasalahannya adalah kalau seandainya ada seorang anak kita rawat dan dia masih punya orang tua yang sesungguhnya, haram kita menyembunyikan dia dari orang tuanya, sebab nasab harus disambungkan. Merubah nasab terkutuk, nggak mendapatkan surga. Makanya adopsi adalah haram. Kalau anda ngerawat anaknya orang, silakan anda kasih duit sebanyak-banyaknya untuk menuntut ilmu sampai menjadi ulama, lalu anda buatkan pondok miliaran, surga bagi anda. Tapi kalau anda mengambil anaknya orang lalu nasabnya anda rubah kepada anda, itu namanya haram. Adopsi hukumnya haram. Saya terlanjur Buya. Allah Maha Pengampun. Tinggal nanti kalau sudah gede kasih tahu, bapakmu yang sesungguhnya bukan saya, bapakmu sana, dengan cara yang lembut. Ada kok pintu maaf itu gampang kok, tidak usah ada yang putus asa. Jangan khawatir, sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, ternyata pintu untuk maaf adalah dimudahkan oleh Allah. Jadi cari nanti, disampaikan yang baik. Kadang-kadang nunggu kedewasaan. Kalau anaknya masih kecil belum mampu, jangan dulu. Mungkin sudah dewasa, atau mungkin masalah ada banyak pertimbangan. Yang jelas pada suatu ketika harus dikasih tahu. Sebab ada urusan tentang mahram nasabnya, ada urusan waris segala macam. Ini yang harus diperhatikan. Jadi masalah pernikahan zahirnya adalah sah itu. Apalagi orang tuanya betul tidak ketahui, sah. Tinggal setelah itu kalau memang ada ketemu, yang jelas tidak boleh ada orang menyembunyikannya. Tapi kalau memang tidak tahu, ya sudah, tak tahu bagaimana, mau cari-cari, mau cari di mana. Kalau tahu bapaknya dia, ada sebagian orang mengut anak, takut nanti kalau tahu bapaknya lari balik ke sana, kemudian disimpan. Enggak, kalau anda mendidik anak tersebut dengan baik, ngerti bekti, biarpun anda tunjukkan ke orang tuanya tidak bakal lari. Begitu sebaliknya, biarpun itu anakmu sendiri, kalau kau salah mendidik, dengan ibunya kurang ajar, ada atau tidak? Banyak. Jadi yang penting adalah amanat anda jalankan, setelah itu anda akan memetik buahnya. Seorang ibu tidak harus dirawat oleh anaknya sendiri. Maka anda, belum tentu yang merawat anda adalah anak anda, tapi yang merawat anda adalah Allah. Terserah bagaimana Allah mengirim. Yang penting didiklah anakmu karena Allah. Didiklah anakmu karena Allah, maka nanti Allah akan mengirim kepadamu orang yang akan merawatmu. Dan kalau sudah Allah yang mengatur, lebih indah dari segalanya. Percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.